Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Kita para penderita asam lambung ini pasti pernah memikirkan, apakah saya ini hanya sakit asam lambung ataukah penyakit lain? Nah, karena apa? Setiap ada sensasi yang datang, kita cemas. Setiap kecemasan yang datang itu membuat pikiran kita negatif. Wah, apa ya sih? Hanya asam lambung, kok rasanya nggak karu-karuan. Terutama apa? Ketika kelingan, uh, nafas tidak plong, tarik nafas itu nggak bisa lega, terus deg-degan, nah ini datang. Ini biasanya membuat kita itu lupa bahwa kelingan, nafas tidak plong, deg-degan ini adalah sensasi dari asam lambung. Ini kadang-kadang kita lupa karena memang sangat cemas. Padahal untuk saudaraku semua yang mungkin yang banyak yang sudah ronsen, USG, EKG, BMKG, BPKB, semuanya dicek, taunya normal, hanya asam lambung. Tapi kok yang dirasa kok, waduh, dari rambut sampai kaki nggak ada yang benar. Wah, sampai saya dulu pernah berpikir, apakah saya ini sakit saya ini apa gangguan jin apa ya? Apa saya ini diguna-guna orang apa? Kok nggak sembuh-sembuh? Sudah mulai agak enakan tapi kok masih aja sensasi ini, nggak hilang-hilang. Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Maka dari itu ketika kita sudah paham dan saya yakin Anda mendengarkan video ini membuat Anda tenang, membuat Anda lega. Ya, saya dulu gini, ketika sudah mau sembuh pun kok sensasi itu masih ada yang muncul, entah ngapa nggak tahu tiba-tiba ada yang muncul. Saya berpikir, wah saya ini apa harus ke dokter lagi ya? Sampai beberapa jam itu saya pikir-pikir seperti itu. Apakah saya ini harus ke dokter? Apa saya ini harus ke orang pintar? Apa gimana? Setelah 3 sampai 4 jam saya tidak kemana-mana, padahal ya saya tetap melakukan aktivitas saya biasa. Sensasi itu hilang. Nggak jadi saya ke dokternya, nggak jadi saya ke orang pinternya. Lama-lama saya tahu, walah itu tuh hanya sensasinya. Ya karena memang itu tadi, lambung kita belum sembuh. Jadi mungkin ada yang memiliki pikiran, apa psikis saya yang terkena ini, sampai saya terkena anxiety disorder ya, gangguan kecemasan berlebih. Nah, gini saya jelaskan dulu. Asal kita itu tidak telat makan ya, kita itu lambung kita sehat, mau stres apapun kita, belum tentu terkena asam lambung. Timbulnya apa? Depresi. Tapi bukan asam lambung, belum tentu. Tetapi ketika orang yang sudah terkena asam lambung, ini rata-rata depresi, banyak stres, sering ngelamun, malah kelihatan kadang-kadang ngambang, kayak ngimpi, kayak nggak nyata dunia itu. Nah, karena memang pikiran kita melayang kemana-mana. Ya Mas DJ ya dulu gitu, ya gitu. Saya dulu diajak ngobrol sama teman sering nggak nyambung, apa? Ngomong apa? Karena apa? Pikiran saya kemana-mana. Ya setelah sembuh ya nggak ada lagi sensasi seperti itu, entah kemana. Nah saya berbicara seperti ini sambil ingat-ingat yang dulu pernah saya alami itu apa, gitu loh. Karena memang sangat nikmat, luar biasa loh bisa sembuh ini. Tanpa saya duga-duga kok saya ini bisa sembuh setelah bertahun-tahun menderita gara-gara asam lambung ini. Sangat nikmat sekali. Apa yang mau saya lakukan, saya lakukan. Apa yang mau saya makan, saya makan. Saya mau kemana, tinggal pergi. Lah enak. Nggak ada sensasi apa-apa kok. Orang yang terkena asam lambung dan orang normal ketika mau pergi, orang normal itu mikirnya kalau sudah sampai, oh di sana nanti begini-begini, oh asik. Orang asam lambung mau jalannya itu yang dipikirin. Wah nanti kalau di jalan ini gini-gini gimana? Wah, kalau ada apa gimana? Wah belum jadi jalan udah mencret duluan. Sudah kambuh, perutnya sudah kembung gak karu-karuan. Belum jadi berangkat. Nah itu uh, menandakan bahwa kita memiliki gangguan kecemasan. Ya karena memang apa? Lambung kita rasanya nggak nyaman. Berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun ini kita ini
merasakan lambung ini nggak ada yang enak-enaknya. Gitu-gitu terus. Nah, kalau kita nggak tahu caranya, ya mau sampai kapan? Makanya semangat. Insya Allah, eh, pengalaman-pengalaman saya yang saya share itu bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Saya juga pernah berpikir, apakah saya ini kena diabetes, apa ya, kok badan saya tambah kurus, makan sudah mulai banyak, lapar terus, sering lelah, ya keliling-keliling lah, penderita diabetes juga kan biasanya merasakan seperti itu. Itu membuat saya cemas, terus rambut rontok, pandangan itu tidak jelas, kabur, wah, tidak bisa fokus. Biasanya agak muter-muter gini-gini aja kok. Wow, langsung gak karu-karuan. Ya sampai berpikir yang enggak. Karena ya gara-gara itu tadi banyak browsing dan banyak tanya-tanya sama orang yang nggak ngerti. Nah, alhasil saya cemas, saya malah tambah takut. Seperti ketika rasa kesemutan di kaki, di tangan. Ini kan kalau merasa dingin itu kan sering sampai kesemutan. Ya, keluar keringetnya kadang. Nah, ini penyumbatan. Waduh, apa banyak keluarkan keringat dari telapak tangan dan telapak kaki. Wah, jantung koroner. Wah, tambah gak karuan rasanya. Maka dari itu jadi ya yang jelas pertama ya kita ke dokter dulu, harus ke dokter dulu. Karena yang memvonis Anda itu bukan saya dan bukan diri Anda sendiri. Jangan suka memvonis diri sendiri. Kalau memang itu membuat kita sangat cemas, sangat takut, ya ke dokter biar lega. Padahal ya nanti kalau ke dokter ya pasti bilang ya hanya asam lambung yang kemarin. Pasti ya gitu. Nah, tetapi supaya kita lega, supaya kita nggak cemas, ke dokternya nggak apa-apa, boleh. Bilang saya punya asam lambung dan ini keluhan saya. Tetapi perlu Anda sikapi juga dengan baik. Kalau misal yang saya jelaskan ini sudah mirip, sudah sama, dan sampai Anda menerapkan cara-cara yang saya share itu kok Anda sudah membaik, ya sudah dilanjutkan. Tidak perlu ke dokter, tidak apa-apa. Nah, berarti Anda tuh ya memang asam lambung, kan gitu. Yang jelas kan sudah beberapa kali juga saya bilang, pertama itu kita memang harus konsultasi dulu ke dokter. Kita periksakan diri dulu ke dokter. Jika memang kata dokter itu kita terkena asam lambung, ya sudah. Jadi kita tinggal menerapkan apa-apa yang saya sarankan. Lah ketika sensasi yang muncul ini kok rasanya berat sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin deg-degannya kok nemen apa terlalu terasa sekali apa mungkin sakit kepala itu sampai tidak tertahan, misal ada sensasi seperti itu, ya kita ke dokter. Jadi jangan kita selalu beranggapan oh nanti kalau ke dokter malah begini malah begitu, salah. Yang bagus itu ya kita ke dokter dulu. Nah, baru kita menerapkan pola-pola yang sudah saya sarankan. Kan banyak sekali tuh pola-polanya. Ya, tapi ya kalau kita merasakan sensasi yang terlalu berat dan juga penyakit kita belum pasti, ya kita ke dokter dulu, guys. Supaya lebih jelas. Nah, kalau kita sudah paham, oh sensasi-sensasi yang kita rasakan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika lebih berat dari yang seperti ini, seperti ini, seperti ini tadi, kita ya konsultasi lagi ke dokter dan yang jelas bilang ke dokternya, saya sakit kepala dok, sudah 2 hari apa sudah sehari tidak mereda, tetapi saya juga terkena asam lambung. Nah, gitu saja, dokter tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ketika saya sudah melakukan penerapan-penerapan, terutama jalan sore, karena sekali lagi saya bilang, jalan sore itu jangan dianggap sepele. Saya alhamdulillah itu sebuah petunjuk yang sangat luar biasa dari yang kuasa itu. Saya bisa menemukan kok tahu-tahu dengan jalan sore saya bisa sembuh total. Nah, ini bisa Anda terapkan. Terus gini, kita memikirkan kadang-kadang memiliki penyakit lain ini kan memang gini saudara ya. Nah, saya dulu terus terang gitu, saya sangat cemas. Ketika saya mendapat informasi atau mendapat
pengetahuan, lewat browsing atau lewat cerita atau lewat kata orang, ini banyak sekali kemirip-miripan dengan gejala atau sensasi penyakit lain, termasuk yang metafisik atau yang magic-magic lah, mistis-mistis. Kok mirip, banyak sekali yang mirip. Nah, contohnya, mengapa saya sampai berpikiran, apa saya ini kena gangguan jin ini? Setiap bangun tidur, saya selalu merasa pegal-pegal badan, semua rasanya nggak enak-enak, pegel semua. Nah, sering tindihan. Jadi seperti tidur itu kok nggak bisa gerak, diem. Nah, itu sering saya alami. Terus setiap hari tidak pernah yang merasa sehat ini. Rasanya tuh sakit terus. Ada aja yang nyeri, ada aja sensasi yang datang. Nah, terus sering mimpi buruk. Wah, ini sebenarnya kalau kita browsing-browsing atau kita mendengarkan info-info yang memang mungkin bukan dari penderita orang asam lambung ya, ini mirip sekali dengan hal-hal yang itu tadi. Nah, jadi saya sempat berpikir, wah saya ini apa eh, kurang mendekatkan diri ya, akhirnya ya saya pelajari, ya alhamdulillah usaha-usaha saya waktu itu tidak sia-sia, karena lama-lama saya mikirnya tidak ke situ lagi. Lama-lama saya mikir sakit itu ini ujian gitu saja. Nah, karena Tuhan itu sayang sama saya, makanya saya dikasih penyakit asam lambung. Nah, dah selesai mikirnya sampai di situ. Karena memang alhamdulillah hikmahnya sangat luar biasa. Ya kalau dipikir, saya tidak pernah mengajari Anda, apakah karena banyak dosa, apakah ini, kita malah akan semakin terpuruk. Kita malah akan merasa sedih terus. Ya, saya tidak pernah mengajari seperti itu. Karena gini, asam lambung ini sama halnya dengan contoh sakit gigi lah, pernah saya bilang itu. Jadi siapapun ini, manusia yang masih hidup, bisa terkena asam lambung atau sakit gigi. Sama, karena memang punya lambung dan punya gigi, ini contohnya. Jadi kalau saya berpikir seperti itu, lama-lama saya kepikiran, sedangkan orang-orang yang ahli agama saja bisa terkena penyakit asam lambung ini. Ya karena memang ini penyakit, gitu loh. Nah, mengapa kok banyak yang uh, metode-metodenya memakai saran-saran dari agama, itu kan hanya metode. Setiap agama, metode untuk menenangkan hatinya, untuk menimbulkan rasa bersyukurnya, itu kan beda-beda. Gitu loh. Gini deh logikanya. Ketika Anda terkena asam lambung dan misal masuk IGD atau ke dokter, apakah kita harus tanya dulu, dok, eh, Anda itu Muslim apa Nasrani? Kalau Muslim saya nggak mau, saya maunya yang Nasrani misal. Atau sebaliknya, kalau Nasrani saya nggak mau, saya maunya yang Hindu misal. Atau saya maunya yang Muslim misal. Kan nggak seperti itu. Ya karena apa? Ini kan penyakit. Lalu saya merasakan begitu, walah 1000 sensasi itu saya rasakan semua itu karena memang saya cukup parah dulu. Sekarang bisa sembuh, bisa hilang. Gejala-gejala, sensasi-sensasi itu bisa hilang. Kecemasan-kecemasan bisa hilang. Nah, cuman uh, saya ulangi lagi, orang yang sudah sembuh dari asam lambung itu ya kembali normal. Bukan kebal penyakit, bukan orangnya laju terus tidak punya rasa marah, bukan orangnya yang terus selalu pasrah sudah selesai tidak memikir masa depan. Ya tidak seperti itu, ya normal lagi loh. Orang normal tuh ya mikirkan masa depan, ya mikirkan kesehatan, ya bisa sakit, ya bisa lapar kalau nggak makan. Bukan terus menjadi orang yang pintar, ya tidak. Kembali normal lagi. Yang tadinya gampang sakit gigi ya tetap gampang sakit gigi. Ya kan memang ada penyebab-penyebabnya toh. Nah, cuman kan kita fokuskan ke lambung. Sudah sangat sering saya bilang, fokus ke lambung. Makan yang banyak. Nggak usah banyak mikir, banyak makan. Yang penting kita lihat-lihat. Makanan yang kita makan itu, dilihat sifatnya bagaimana. Apakah pedas, apakah berminyak.
Jangan terpicu dengan nama makanan. Nama makanan, pernah saya bahas di part 68. Seandainya nasi ini bukan pantangan. Tetapi ketika nasi ini digoreng, atau nasi ini kita makan memakai sayur nangka, pakai santan, ya jadi pantangan. Paham? Nah, jadi saya harap Anda itu benar-benar mengerti apa yang saya sampaikan. Karena memang demi kesembuhan kita sendiri. Nah, terus Mas DJ, saya pernah, oh, ketika saya terkena asam lambung masih parah-parahnya dan saya dirukyah. Nah, terus saya alhamdulillah membaik. Wah, ya bersyukur alhamdulillah karena rukyah itu kan membacakan doa. Nah, doa itu bukan hanya untuk mengusir jin, setan segala macam, termasuk ya penyakit. Kita itu didoakan. Beberapa kali loh saya bilang, ketika ada kegiatan malam eh, ada pengajian itu kan pernah saya buat videonya, berteman dengan kawan yang orangnya soleh ya kita minta doanya atau kita berdoa sendiri. Kalau saya ya saya berdoa sendiri, ya saya juga meminta doa kepada orang soleh karena apa, saya sadar diri saya ini orangnya tidak 100% sempurna. Saya orangnya tidak 100% orang yang tanpa kesalahan, tanpa dosa. Saya masih berpikir saya ini orangnya kotor. Nah, maka dari itu, untuk menambah keyakinan saya supaya doa saya terkabul, ya saya meminta tolong kepada orang yang soleh. Bukannya nggak bisa atau nggak boleh berdoa sendiri, ya boleh. Ini kan ranahnya sudah di agama ini. Nah, untuk saudaraku yang non muslim, ya silahkan Anda meminta doa, minta doakan oleh pemuka agama Anda masing-masing. Itu yang bisa membuat kita tenang. Nah, jadi kalau kita sudah diruqyah, terus selesai diruqyah kita menjadi sehat ya alhamdulillah. Jangan terus beranggapan, berarti benar ini gangguan jin ini. Wah, nggak habis-habis nanti kalau kita menuruti kecemasan seperti itu. Kalau toh memang entah gangguan jin, entah apa, yang penting kita fokus ke lambung. Dan saya pernah merasakan seperti itu, dan saya fokus ke lambung saya, kemudian saya sembuh, hal seperti tadi hilang. Tidak ada lagi. Alhamdulillah. Gitu. Enak loh sembuh itu. Jadi, tetap semangat. Jangan sampai ketika ada kecemasan itu kok kita uh, malah berpikir yang tidak-tidak. Ya memang kalau ketika sensasi datang agak berlebih ini ya positif cemas. Mau setenang apapun kita, kalau jantung ini dek 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 nggak enak, apalagi ketika makan yang mengandung gas, tahu-tahu sebelum dia naik asam lambung ini, walaupun kita sudah membaik, biasanya tanda-tandanya ini irama jantung seperti terganggu, dek 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 dek, ya pasti cemas. Dan saking cemasnya saya dulu juga sampai sering keringat dingin ketika merasakan sensasi, apalagi yang saya bilang tadi ya, yang kelingan, napas plong, deg-degan, seperti jantung, irama jantung terganggu ini, itu datang bersamaan. Ketika mengeluarkan tenaga ini sering datang bersamaan, ini kadang-kadang malah sampai keringat dingin saya. Kunang-kunang, saya takut. Nah, padahal saya tetap mensugesti diri, ini hanya lambung, ini hanya lambung, tapi tetap aja cemas. Apalagi kalau saya tidak mensugesti diri bahwa ini hanya asam lambung, ini kata Mas Cici tidak apa-apa. Nah, kalau tidak berpikir seperti itu, akan bertambah parah. Akan bertambah sensasi kita dan bisa-bisa kita pingsan. Jadi kesimpulannya, tetaplah berusaha dan berdoa. Berusaha kita dengan cara kita mempelajari diri kita. Apa-apa yang kita perlukan apa? Lewat video dari Hobi Mas DJ. Dan berdoa. Jangan sampai lupa kita berdoa. Usaha mau sebagus apapun, kalau yang kuasa tidak mengizinkan, ya pasti jatuh. Nah, ini usaha sekuat apapun, apalagi nggak ada usaha. Nah, jadi ya usaha, ya berdoa. Supaya apa? Ketika kita melakukan apa-apa yang kita lakukan untuk kesembuhan kita ini lancar. Tidak ada halangan. Kita tidak kambuh-kambuh.
Ya, yang biasanya agak sulit menerima informasi, ini ketika Anda menerima informasi ini lebih gampang diterima. Nah, misal saya menyampaikan seperti ini, lebih gampang Anda serap, lebih mudah dipahami. Nah, itu salah satu fungsi-fungsi dari doa. Dan yang jelas, tetap kita rutinkan apa-apa yang saya sarankan. Tetap pola-pola, semua pola kita lakukan secara bersamaan sampai kita sembuh. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan kita semua sembuh berjamaah tanpa kambuh-kambuh. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.